Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya ingin melihat bagaimana kesaksian orang yang mengaku-ngaku seorang keturunan Nabi dari Yaman gitu loh. Dan sengaja didatangkan oleh Saifuddin Ibrahim. Ini pengakuan dari dalam kesaksian ini. Bagaimana? Yuk nanti kita komentari bersama-sama. Yuk silakan, selamat menyaksikan. Turunan Nabi, ya, saya mau panggil dulu. Saya sendiri jadi orang Kristen sudah merasa aneh. Kok bisa-bisanya saya guru Al-Quran tiba-tiba bertobat terima Yesus. Saya kagum dengan rancangan Tuhan. Loh sekarang kok ada turunan Nabi, kok bisa-bisanya jadi orang Kristen. Kita tepuk tangan dulu saudara-saudara. Ana urid ila akhi George taqaddam ila al-amam limadha tantakil min al-islam ila al-masihi khudhi hada yamkin hunak ya. Saya ingin Anda maju untuk mengatakan sesuatu. Kenapa kok kamu bisa jadi orang Kristen, pindah dari Islam menjadi orang Kristen? Ini kan aneh. Tafadhol. Shalom. Shalom. اسمي علي العطاس Nama saya Ali Al-Abbas من اليمن. dari Yaman. اليمن لا يوجد فيها مسيحيون Di Yaman tidak ada orang Kristen, ولا يوجد فيها كنيسة tidak ada gereja, ولا يوجد فيها حتى الكتاب. sampai Alkitab pun tidak ada. قصتي بدأت عندما كنت في المدرسة الابتدائية عندما كنت صغيرا. Cerita Nah, orang yang didatangkan yang mengaku-ngaku cucunya Nabi ini, yang sengaja didatangkan oleh Ibrahim ini adalah sengaja untuk, menurut saya sengaja untuk membohongi atau menipu orang-orang Kristen lainnya gitu loh. Ini karena apa? Karena kesaksiannya ini menurut saya adalah sangat palsu sekali. Yuk kita, apakah benar di Yaman itu tidak ada Kristen sama sekali, adalah Muslim 100% dan tidak ada gereja dan juga tidak ada Alkitab? Yuk kita cek di Google berapa jumlah. Ini saya cek di Katolik aja ya, belum lainnya. Di Katolik saya coba di Google ini. Jadi umat Katolik aja di Yaman itu ada berapa gitu. Nah, dari sini kita lihat bahwa di Yaman itu ada sekitar 4.000 Katolik gitu. Sedangkan pengakuan atau kesaksian dari orang Yaman tadi yang sengaja didatangkan oleh Saifuddin Ibrahim ini mengaku tidak ada orang Kristen di Yaman dan juga tidak ada gereja dan juga tidak ada Alkitab sama sekali. Nah, ini membuktikan bahwa orang ini sedang berbohong dan sengaja untuk menipu orang-orang Kristen yang berada di tempat itu dengan kesaksian palsunya gitu. Ini membuktikan bahwa orang ini sedang membohongi orang-orang Kristen, orang jemaatnya gitu. Yuk kita lanjutkan, lihat kesaksiannya lagi. Di
cerita saya awali tatkala saya masih di SD. في الوقت الذي كنت أعود فيه من المدرسة إلى البيت Tatkala saya pulang dari sekolah ke rumah, أحب في هذا الوقت مشاهدة فيلم كرتون. ketika itu saya ingin sekali nonton film kartun. هذا كان قبل صلاة المغرب. Terjadi film itu diputar sebelum sholat maghrib. ولكن أبي في هذا الوقت Akan tetapi bapak saya يحب أن أذهب إلى المسجد لأقرأ القرآن قبل صلاة المغرب. dia menginginkan saya untuk segera pergi ke masjid lalu membaca Al-Quran sebelum sholat. فأقول له انتظر Saya bilang kepada bapak saya, tunggulah sebentar حتى يؤذن sampai ada suara في المسجد. di gereja itu. مسجد. Ya, masjid. وبعدها أذهب وأصلي. Setelah itu barulah saya pergi dan saya sholat. ولكن أبي كان لا يقبل ذلك Akan tetapi bapak saya tidak mau menerima. فيضربني Kemudian dia tempeleng saya. فأذهب. Nah, ini bercerita tentang ketika pulang sekolah dan seterusnya. Dia itu setelah menjelang maghrib, dia itu mau nonton film kartun katanya. Dan bapaknya ini karena situasinya sudah mau maghrib, maka dia orang ini disuruh pergi ke masjid. Tetapi bapaknya tidak mengizinkan karena pada saat itu adalah mau sholat maghrib gitu. Dan sebelum sholat maghrib itu adalah agar supaya anaknya ini membaca Al-Quran dulu. Dan kemudian anaknya ini masih menunda-nunda waktu, artinya tidak mau dengan tidak menaati orang tuanya, sehingga dia itu mementingkan film kartun tersebut. Maka kemudian ayahnya memukulnya gitu loh pada saat itu. Ya mungkin istilahnya itu menjegat telinganya apa segala macam kan begitu ya. Nah, ini sebenarnya ayahnya ini adalah sedang mendidik anaknya agar menjadi anak yang disiplin ketika dewasanya gitu. Ini orang tuanya ini agar anaknya ini menjadi seorang yang sangat disiplin terhadap waktu gitu. Nah, ternyata anak ini membandel terhadap orang tuanya, sehingga setelah dewasa dia itu menjadi tersesat seperti sekarang ini gitu. Yuk kita lanjut naik. Pergilah saya ke masjid sambil menangis. Karena bukan dari hati saya. Hati dan pikiran saya tertuju kepada film kartun. Beda dengan sekarang, saya datang ke gereja dengan suka hati. Nah, disinilah ketika dulu di orang tuanya itu memaksa anaknya untuk pergi ke masjid, sehingga anaknya itu lebih condong kepada film kartun. Ini sebenarnya ayahnya itu sedang mengajarkan tentang disiplin waktu dan tanggung jawabnya gitu. Nah, ini mengajarkan bahwa anaknya ini agar menjadi orang yang disiplin terhadap waktu dan bertanggung jawab atas kewajiban-kewajibannya gitu. Tetapi anak ini dasar bandel, dia itu selalu mementingkan sesuatu hal-hal yang anggaplah mainan apa segala macam gitu. Sehingga kalau orang-orang seperti ini dibiarkan terus, tidak dididik seperti itu, maka apa yang terjadi? Dia itu akan menjadi orang yang pemalas gitu, akan menjadi orang yang tidak disiplin terhadap waktunya gitu. Itu sebenarnya orang tuanya sedang mendidik dia agar supaya menghargai waktu gitu loh. Yuk Nick lanjut. Tetapi dia ini adalah orang yang sangat bandel sekali menurut saya gitu. Yuk Nick lanjut. Setelah itu barulah saya mengerti kenapa bapak saya memukul saya. Karena dia mengikuti hadis Mr. M. Ya, Mr. M, sudah tahu semua mereka. M. Yang berkata, ajarkan anakmu sholat umur 7 tahun. Dan pukullah dia umur 10 tahun. Nah, hadis-hadis ini sebenarnya adalah bagaimana cara mendidik anak. Contohnya mulai dari 0, 1 tahun, 2 tahun itu
ajari anak itu dengan lembut, dengan halus, dan kemudian sampai 7 tahun dengan halus, terus kemudian 8 tahun, 9 tahun, sampai 10 tahun, itu dengan halus, dengan lemah lembut. Nah kemudian setelah umur 10 tahun, kalau anak ini tetap menjadi anak yang bandel, maka wajib agak dikerasi sedikit, pukul gitu. Karena apa? Secara halus terus menerus selama 10 tahun tidak dihiraukan, maka setelah 10 tahun maka dia itu dipukul gitu. Nah, istilah dipukul ini jangan sampai membahayakan dan juga membuat cacat fisik. Artinya dikerasi. Contohnya seperti orang-orang kebiasaan di Indonesia. Kalau dia itu dipanggil, "Nak, ayo masjid," gitu misalkan. Dia itu tidak mau. Suaranya agak kerasin sedikit. "Nah, ayo," gitu loh. Maka kemudian setelah dia itu tidak bandel, maka dijewer telinganya. Ayo. Akhirnya anak-anak itu orang hadis ini adalah sedang mengajarkan bagaimana cara mendidik anak agar supaya menjadi anak yang disiplin kelak nanti setelah dewasa, bisa mendisiplin terhadap waktu, terhadap bagaimana cara menghargai waktu gitu, agar supaya tidak diganggu oleh hal-hal yang sepele gitu. Bagaimana cara menghargai waktu, menghargai tanggung jawabnya sebagai seorang muslim, kan begitu, seharusnya gitu. Nah ternyata orang ini adalah orang yang sangat bandel sekali gitu loh. Bandel sekali sehingga hari tuanya itu menjadi orang yang sesat gitu loh. Ini wajar karena anak ini adalah bandel gitu loh. Yuk naik lanjut. فلذلك كان أبي يضربني. Itulah sebabnya bapak saya tempeleng saya. لأن الإسلام كل شيء فيه بالقوة. Karena Islam itu selalu dengan kekerasan. وبعد أن كبرت أرسلني أبي إلى. Nah orang ini mengatakan Islam itu selalu dengan kekerasan katanya. Nah ini menunjukkan kebodohan orang itu, orang yang dari Yaman ini. Ini sengaja mendatangkan, kalau menurut saya ini adalah orang Kristen tulen menurut saya. Karena apa? Karena tidak tahu konteks dalam hadis tersebut gitu. Padahal di dalam hadis tersebut adalah mengajarkan anak itu secara halus, kemudian agak keras. Tetapi selama 10 tahun misalkan 10 tahun dia itu tidak pernah menghiraukan orang tuanya, maka setelah 10 tahun itu baru boleh memukul anaknya gitu loh. Dengan catatan jangan sampai melukai fisiknya, jangan sampai membuat anak itu intinya dipukul, artinya ya dijewer telinganya, apalah segala macam gitu loh. Agar supaya anak ini menjadi anak yang disiplin gitu loh. Nah, kalau kita bicara tentang kekerasan di dalam sebuah ajaran, ini kekerasan itu kadang ya begini ya. Orang itu harus memberikan efek jerah. Contohnya gini ya, efek jerah seperti misalkan ada pencuri itu dihukum oleh polisi misalkan gitu. Nah, ini bukan berarti polisi itu kejam gitu. Itu menunjukkan bahwa agar supaya membuat efek jerah kepada si pencuri tersebut agar supaya tidak mencuri lagi. Itu namanya hukuman gitu. Hukuman. Jadi sesuai dengan apa yang dia lakukan gitu loh. Misalkan tidak mau ke masjid, maka jewer telinga, ayo gitu loh. Jangan biarkan anak-anak ini malas di TV terus gitu loh. Kalau sampai ini dibiarkan terus-menerus, kalau saya ini keras kepada anak, biarkan aja anak ini nonton TV, tidur di situ. Akhirnya menjadi anak yang pemalas dan akhirnya akan menjadi anak yang nakal gitu loh. Ya seperti ini akhirnya gitu loh. Seperti orang ini akhirnya setelah dewasa orang ini menjadi sesat gitu. Yuk naik lanjut. معهد عالي. Setelah dewasa sedikit, besar sedikit, bapak saya mengutus saya ke sekolah lebih tinggi لتعليم العلوم الإسلامية. untuk belajar ilmu Islaman. وتخصصت في الحديث. Dan saya spesialis di hadis. في هذا المعهد. Nah, orang ini mengaku-ngaku setelah dia itu menginjak agak besar, dia itu sekolah di sebuah sekolah yang khusus sekolahnya itu adalah khusus hadis katanya. Khusus mempelajari sebuah hadis katanya. Ini menunjukkan bahwa orang ini sedang ingin mengeluarkan sebuah hadis-hadis yang dia siapkan gitu loh. Untuk menipu orang-orang yang mendengarnya gitu loh. Yuk kita bagaimana dia itu
mengaku-ngaku dia itu sekolah hadis gitu loh. Yuk kita lanjutkan. Di sekolah ini saya baca banyak kitab-kitab. من ضمن هذه الكتب كتاب صحيح مسلم Di antara kitab itu ada kitab Sahih Muslim والبخاري. dan Bukhari. قرأت في هذه الكتب أحاديث غريبة. Saya banyak baca di hadis-hadis ini hal-hal yang aneh. سوف أذكر منها حديثا واحد فقط. Mungkin saya ceritakan satu saja yang menggoncangkan iman saya. اسم هذا الحديث حديث رضاعة الكبير. Hadis ini judulnya menyusui orang dewasa. جاءت امرأة إلى محمد. Datang seorang perempuan ke Mister. Hadis ini katanya adalah tentang menyusui, hukum-hukum menyusui orang dewasa. Yuk bagaimana hukum yang hadis yang dia jelaskan. Apakah orang ini sengaja mengambil hadis-hadis yang untuk menipu orang-orang yang mendengarnya? Ayo kita dengarkan bersama-sama. اسمها سهلة. Namanya Sahlah. محمد وليس مستر إيه. Oh ya, Muhammad. Dia senang sekali dengan ini. Ya suka-sukanya saya kan. Namanya terjemahan. Kamu kalau ngomong sendiri kan nggak mengerti itu orang-orang. Dikiranya bahasa roh gitu. لذلك يجب أن أتعلم الإندونيسي. Itu sebabnya saya harus belajar bahasa Indonesia katanya. فتقول لمحمد يا رسول الله أنا عندي مشكلة. Ibu itu bilang kepada Nabi, ya Muhammad, saya punya masalah. يقول ما هي مشكلتك؟ Apa masalah kamu? تقول زوجي أبو حذيفة Tentang suami saya Abu Hudzaifah. عندما يعود إلى البيت Tatkala suami saya datang ke rumah pulang, وعندي صديق في البيت اسمه di سالم rumah itu ada sahabat saya namanya Salim. أحس في وجهه الغيرة ولا يتكلم. Saya melihat suami saya cemburu berat di mukanya dan dia nggak ngomong-ngomong. فماذا أفعل يا رسول الله؟ Apa yang saya lakukan ya Rasulullah? فينظر إليها محمد Kemudian Mr. M melihat ibu itu. ويقول لها ارجعي إلى البيت Dia bilang, pulanglah kamu ke rumahmu وأرضعيه. dan susuin laki-laki itu. تقول كيف أرضعه يا رسول الله وهو ذو شعر ولحية؟ Bagaimana mungkin saya mau menyusui laki-laki itu, dia sudah berkumis dan berjenggot. يقول لها أرضعيه ولن يغضب زوجك. Pulanglah dan lakukan itu, nanti suamimu nggak marah. فذهبت سهلة إلى البيت Kemudian Sahlah pulang ke rumahnya وأرضعت سالم dan dia menyusui si Salim. ثم عادت إلى محمد Kemudian dia balik lagi ke Nabi, تقول لقد أرضعته saya sudah susuin dia. وزوجي لم يغضب Ma- وزوجي لم يغضب. Dan suami saya nggak marah jadinya. فكيف أنا أصدق أن هذا الرجل نبي؟ Bagaimana mungkin saya percaya pengajaran macam begini adalah pengajaran Nabi? Nah, benar kan? Orang ini mengambil sebuah hadis yang pada saat itu adalah seorang suami istri, Sahlah. Sahlah ini datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia itu mengajukan atau menceritakan tentang peristiwa yang ada di rumahnya itu gitu. Di rumahnya itu dengan suaminya dan Salim. Salim ini adalah bukan sahabat Sahlah, dia itu sebenarnya sudah memplesetkan. Yang disebut dengan Salim ini adalah anak angkat gitu. Salim ini adalah anak angkat daripada suaminya. Artinya Salim ini adalah anak angkat daripada Hudzaifah tersebut gitu. Ketika Hudzaifah ini menikah dengan Sahlah ini adalah dia itu mempunyai anak angkat Abu Hudzaifah ini dan kemudian menikah dengan Sahlah. Nah, otomatis si Salim ini dengan Sahlah ini kan bukan muhrim. Karena apa? Abu Hudzaifah ini membawa Salim bersama dengan Sahlah. Ini bukan muhrim. Nah, ini yang menjadi berat permasalahannya dengan Sahlah. Sehingga apa? Abu Hudzaifah pun merasa ini adalah di dalam rumah ini tidak nyaman gitu. Sahlah pun juga tidak nyaman gitu.
di dalam rumah ini gitu. Karena apa? Karena ada salim yang bukan muhrim. Artinya padahal di dalam ajaran Islam orang ketemu dengan yang bukan muhrim itu adalah haram hukumnya gitu. Hukumnya adalah haram. Jadi setiap hari ketiga orang ini berkecamuk dengan adanya anak angkat daripada suaminya ini. Anak angkat daripada suaminya sudah menginjak dewasa gitu, sudah menginjak dewasa. Maka kemudian Sahlah ini datang kepada Rasulullah SAW memberitahukan tentang permasalahan yang terjadi di dalam rumahnya. Karena apa? Karena ada satu orang yang bukan muhrim tinggal satu rumah dengan Abu Hudzaifah. Sedangkan Abu Salim ini yang tinggal satu rumah ini adalah anak angkat daripada suaminya gitu. Dan ketika dia itu adalah anak angkat, maka si Sahlah ini kan bukan muhrim, tentu saja haram hukumnya kalau ketemu tiap hari. Bagaimana bisa dia itu menyiapkan makanan dan seterusnya kepada suaminya dan si Salim, sedangkan Sahlah ini tidak bisa bertemu dengan si Salim ini. Karena apa? Karena bukan muhrim gitu. Maka untuk itulah Sahlah ini datang kepada Rasulullah SAW dan mempertanyakan hal itu. Maka Rasulullah SAW mengatakan susuilah dia gitu. Artinya di sini sebenarnya kalau dia itu memahami konteks hadis ini dengan kalimat susuilah dia ini dengan berbagai metode gitu. Bertemu aja ini sudah haram, sudah hukumnya itu sudah haram. Ketika susuilah dia, maka intinya dia itu diberi air susunya dengan metode misalkan gini ya, taruh di gelas atau taruh di kemudian diminumkan kepada si Salim agar supaya menjadi muhrim gitu. Ini sudah dewasa. Ini hadis ini khusus kepada Sahlah sebenarnya. Peristiwa ini khusus kepada Sahlah karena di dalam ajaran Islam orang berbeda pendapat ulama. Orang yang menyusu air susu seorang wanita, dia itu bukan, kalau sudah dewasa, kalau sudah balik, dia itu tidak akan menjadi muhrim. Juga ada hadis ini khusus kepada situasi yang terjadi karena pada saat itu tidak memungkinkan gitu. Untuk mengusir Salim tidak mungkin juga. Kalau ngumpul dengan anak angkat ini selalu haram karena bukan muhrim kan begitu. Terus kemudian Rasulullah mengajarkan berilah air susu atau susuilah dia gitu. Maka dengan metode itu akhirnya Salim ini menjadi muhrim sehingga dalam ketika Sahlah ini melalui suaminya ada suaminya dan dia itu sudah tahu bahwa Sahlah ini mengajukan masalahnya kepada Rasulullah, maka si Abu Hudzaifah atau si suaminya ini tidak marah lagi gitu. Karena apa? Karena sudah menjadi muhrim semua gitu. Artinya tidak ada dosa untuk bertemu, untuk menyiapkan makanan dan seterusnya, itu tidak menjadi dosa gitu. Nah, hadis ini adalah khusus kepada Sahlah karena situasi pada saat itu adalah tinggal satu rumah dan tidak mungkin mengusir Salim ini gitu. Menyuruh Salim karena Salim ini adalah anak angkat daripada Abu Hudzaifah gitu. Kalau melihat konteks hadisnya seperti itu gitu. Konteks hadisnya itu seperti itu. Nah, tapi orang Yaman ini katanya yang mengaku ahli hadis ini sengaja memplesetkan hal ini gitu. Untuk menipu orang-orang yang tidak tahu, untuk menipu jemaatnya gitu. Jemaatnya yang sedang mendengarkan ini gitu. Ini menipu dengan memplesetkan sebuah hadis gitu. Nah, dengan cara menipu karena tujuannya menurut saya karena dia itu mendatangkan dari Arab, karena umat Islam ini Al-Quran ini berbahasa Arab, maka sengaja mendatangkan dari Arab yang berbahasa Arab dan seterusnya ya untuk menipu orang-orang Kristen ini sebenarnya. Kalau umat Islam itu kebanyakan itu tahu tentang hadis ini, tentang hadis ini sudah tahu bagaimana hukum bertemu yang bukan muhrim, haram. Bertemu aja itu sudah haram, apalagi menggunakan sampai menyusui secara langsung gitu. Ya tidak. Artinya begini, Sahlah ini kan sudah tahu tentang syariat Islam,
tentang makanya Rasul bagaimana mungkin ya Rasulullah dia itu sudah dewasa. Artinya Sahla ini sudah tahu bahwa kalau orang sudah dewasa misalkan itu tidak mungkin akan menjadi muhrim. Maka Rasulullah SAW susuilah. Saya tahu dia itu sudah dewasa, maka susuilah silakan. Nah itu bisa saja ini menggunakan metode gitu. Artinya metode melalui alat apa karena di situ ada suaminya gitu. Sehingga apa? Sehingga setelah kejadian itu memberikan air susu, maka suaminya ini menerima dan senang gitu loh. Senang hati. Itu membuat sebenarnya dari sini kalau suaminya ini lega, senang, bahagia, berarti itu adalah pencerahan. Artinya ada solusi dari Rasulullah SAW yang diberikan gitu. Ya tidak mungkin orang dewasa orang langsung menyusu kepada langsung disusui, ya kan nggak mungkin, itu haram, bertemu aja haram, apalagi menyusui seperti itu. Ini orang yang mengaku-ngaku keturunan Nabi ini menurut saya ini pembohong, adalah hoak dan sengaja memplesetkan sebuah hadis gitu. Yuk, Nick lanjut. الحديث هذا الآن صدرت فيه فتوى في مصر وفي السعودية. Hadis ini telah melahirkan satu fatwa di Mesir dan di Saudi. في جامعة الأزهر أستاذ علم الحديث دكتور عزت عطية. Di Universitas Al-Azhar Kairo ada Ustaz Profesor Izzat Atiyah. أصدر فتوى تقول Isi dari fatwa itu berkata, المرأة في البيت يجب أن ترضع سائقها والطباخ والسفرجي. Nah, ibu rumah tangga rumah itu boleh menyusui sopir-sopirnya dan para tukang masak dan safroji, artinya yang penyaji makanan. في المكتب يجب أن ترضع زميلها. Demikian juga wanita-wanita bekerja di kantor boleh menyusui teman sekantor. Nah ini menurut saya pembohong besar. Padahal sampai sekarang syariat Islam itu tidak boleh, kalau bukan muhrim itu dilarang bertemu. Bagaimana mungkin dia itu teman sekantor atau menyusui supir-supir dan segala macam gitu. Padahal bertemu aja kalau di Saudi itu adalah haram hukumnya gitu. Nah misalkan ini sengaja memelesetkan, artinya kejadian-kejadian kejahatan sengaja digabungkan dengan ajaran Islam gitu. Artinya gini, ketika ada pemerkosaan ini sengaja dikait-kaitkan dengan hadis ini gitu. Ini penipuan sebenarnya, memelesetkan hadis. Kalau kita melihat pemerkosaan misalkan, sebenarnya data pemerkosaan terbesar itu adalah di Amerika yang bukan muslim gitu. Nah, pemerkosaan kalau misalkan Amerika kan nggak menggunakan hadis ini. Kenapa banyak menjadi rekor pertama tentang kejahatan pemerkosaan terhadap wanita gitu. Nah, ini orang ini sebenarnya ya cuman cuma menurut saya adalah orang bodoh yang berkeyakinan dia itu mengaku-ngaku ahli hadis, ternyata faktanya dia itu tidak tahu tentang hadis ini gitu. Nah ini bukan sengaja mengambil hadis ini untuk menipu para jemaatnya itu sendiri. Nah dengan tipuan itu orang yang mendengar, jemaatnya itu kan nggak tahu apa-apa tentang ini, sehingga dia itu mengungguk-ungguk percaya kepada kedua orang ini gitu loh. Itu tujuannya kan, mulai dari yang mendatangkan dari Arab, dari Yaman, yang mengaku-ngaku keturunan Nabi, dan dia mengambil hadis ini, dan juga tadi mengatakan di Yaman itu tidak ada orang Kristen sama sekali. Itu semuanya itu adalah kebohongan gitu. Ini lucu gitu loh, kebohongan yang nyata, yang sengaja digodok, direncanakan untuk menipu jemaatnya gitu. Yuk Nick lanjut lagi. فأنا أريد أن أذهب إلى مصر. Saya ingin pergi ke Mesir. Mau nyusul kamu? Udah di Indonesia saja. Kamu nggak boleh pergi kemana-mana. فكيف أنا أصدق أن هذا
تعاليم النبي. Bagaimana mungkin percaya hal ini? Bukan nabi. سألت. Nah, ini menurut saya pembohong besar. Padahal sampai sekarang syariat Islam itu tidak boleh, kalau bukan muhrim itu dilarang bertemu. Bagaimana mungkin dia itu teman Kamu nggak boleh pergi kemana-mana. فكيف أنا أصدق أن هذا تعاليم من النبي؟ Bagaimana mungkin saya percaya hal ini adalah keluar? Nah, hal ini adalah dibuat-buat sendiri, memfitnah sendiri untuk menipu orang-orang jemaatnya yang mendengarkan di depannya itu gitu. Orang jemaatnya kan nggak tahu apa-apa gitu, cuman bisanya tuh mengungguk-ungguk gitu. Padahal dia itu sedang menipu jemaatnya gitu. Ini hal-hal seperti inilah yang dilakukan oleh para misionaris gitu loh. Orang-orang misionaris itu memang melakukan hal-hal seperti itu gitu loh. Agar supaya menipu jemaatnya, agar supaya jemaatnya itu tertipu dengan sehingga terkesan dia itu tidak mau ke Islam gitu. Tetapi kalau dia itu jujur segala macam, tentu saja jemaat ini akan mencari kebenaran Islam, kan begitu. Berhubung dia itu memfitnah segala macam, itu adalah memfitnah dengan tujuan kelicikan ini sengaja sengaja dibuat oleh mereka agar supaya mereka itu bertambah yakin dengan kelicikannya. Karena orang itu tidak akan bisa membuktikan karena dia tidak tahu apa-apa jemaatnya itu gitu. Oleh karena kelicikanku kerajaan Allah jauh dilimpah. Nah, cara-cara licik seperti inilah yang sedang orang ini lakukan gitu. Yuk naik lanjut. Dari seorang nabi. وعرفت بعدها أن محمد ليس لديه أي معجزات. Dan saya banyak belajar, mengertilah saya bahwa dia bukan nabi. سألت الدكتور في المعهد ما هذا الحديث؟ Saya tanyakan kepada dokter hadis apaan ini. فقال لي اقرأ الحديث. Dia bilang kepada saya, baca. فقرأت الحديث أمام الطلبة في الفصل. Kemudian saya baca hadis itu di depan mahasiswa. فكل الطلبة قاموا يضحكون. Semua teman-teman saya tertawa. فهو حس بالخجل، استحى. Kemudian dokter itu merasa diejek dan ditertawakan dan dia malu. فضربني على وجهي. Dia tempeleng saya. وقال لي اخرج من الفصل. Dia bilang kepada saya, kamu keluar dari kelas. أنت شيطان. Kamu setan. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya tidak ada di dalam ajaran Islam. Misalkan gini ya, ketika ada hadis, maka di situ pasti ada misalkan ketika ditanyakan kepada seorang pakar hadis misalkan gitu, hal-hal hadis, dia itu pasti tahu jawabannya karena sudah mempelajari hadis itu gitu. Nah, orang ini ternyata tidak tahu hadis dan dia itu mengaku-ngaku sekolah ahli hadis dan seterusnya. Faktanya dia itu tidak tahu apa-apa tentang hadis ini. Bahkan dia itu mengaku bertanya ke seorang dokter segala macam gitu, sehingga dia itu ditempeleng dan seterusnya dan mengatakan dia itu setan dan seterusnya karena dokternya itu malu. Ini rekayasa, ini penipuan gitu, ini kebohongan gitu, ini hoax gitu. Ini hoax karena umat Islam yang benar-benar ahli di dalam hadis ini pasti tahu gitu loh, kronologisnya hadis ini pasti tahu gitu loh. Pasti tahu. Saya aja yang bukan siapa-siapa, yang bukan ahli hadis, bukan ahli siapa, saya bukan ustadz, bukan apa, saya pekerja biasa, ini membaca hadis ini sudah tahu gitu loh, sudah tahu, apalagi orang itu ahli hadis kan begitu. Nah,
orang ini yang mengaku-ngaku ahli hadis, ternyata faktanya dia itu bukan, menurut saya bukan ahli hadis, juga bukan orang Islam. Ini sengaja didatangkan dari Yaman, adalah orang Kristen Yaman gitu. Ini orang Kristen Yaman. Dari awalnya di Yaman itu mengaku-ngaku tidak ada umat Kristen sama sekali. Faktanya setelah saya cek di Google, di Yaman itu umat Katolik aja sudah 4.000-an gitu sekarang ini. 4.000-an di Yaman itu. Bagaimana mungkin dia mengatakan di Yaman itu 100% Muslim, tidak ada Kristen sama sekali? Ini fakta kebohongan yang pertama. Terus kedua, dan rentetannya ya akhirnya terbongkar dengan menggunakan hadis ini gitu loh. Yuk naik lanjut. هذا ليس كلامي، هذا كلام محمد. Saya bilang kepada dosen saya, ini bukan omongan saya, ini omongan dosen Nabi. وخرجت بعدها وبدأت أقرأ الكثير بنفسي. Maka keluarlah saya dari kelas itu, dan setelah itu saya mulai mempelajari secara didaktik sendiri. Saya banyak membaca hadis-hadis. إنه لا يوجد لديه معجزات. Nah, orang ini semakin apa ya, menurut saya semakin janggal, semakin tidak karuan gitu loh. Dia itu keluar dan membaca hadis-hadis sendiri dan seterusnya, karena dokter tidak mampu menjawab, ahli hadis tidak bisa mampu menjawab dan seterusnya, akhirnya membaca hadis sendiri. Gini, kalau umat Islam sudah pasti akan bisa menjawab tentang hadis ini gitu loh. Saya aja yang bukan siapa-siapa, yang bukan pakar hadis, yang bukan ini, tahu tentang hadis ini gitu loh. Apalagi ahli hadis gitu loh. Apalagi ahli hadis, dan orang ini mengaku-ngaku ahli hadis, ternyata tidak tahu tentang hadis ini. Menunjukkan bahwa orang ini adalah orang bodoh yang berkeyakinan, yang cuman didatangkan orang. Sebenarnya orang ini menurut saya adalah orang Kristen sendiri, yang sengaja, orang Kristen Arab sengaja didatangkan ke Indonesia gitu loh, untuk menipu orang-orang Kristen di sini gitu loh. Itu acak sebenarnya gitu loh. Karena apa? Karena dia itu dari awalnya kesaksiannya itu sudah palsu semua gitu, sudah bohong gitu loh. Ya cukup sampai di sini aja. Ini Saifuddin Ibrahim ini beserta dengan orang yang mengaku-ngaku keturunan Nabi dari Yaman dan seterusnya, ini adalah kebohongan, ini adalah kelicikan, menurut saya licik gitu. Karena apa? Karena saya pernah baca di dalam Bible itu, oleh karena kelicikanku kerajaan Allah jadi melimpah. Kenapa aku harus dikatakan berdosa gitu? Artinya di sini kalau saya analisa, ini licik-licik inilah yang selalu dicekokkan kepada jemaat-jemaatnya gitu. Ini sebenarnya menurut saya pendapat saya, orang ini adalah memang asli Kristen dari Yaman gitu. Asli orang Kristen, karena dia itu tidak menguasai tentang hadis ini, padahal hadis ini adalah sifatnya itu adalah kalau dia itu belajar tentang sedikit hadis, dia itu tahu tentang hadis ini gitu, tahu tentang hadis ini gitu. Nah ternyata orang ini bodoh sekali dan mengaku-ngaku sekolah di ahli hadis dan seterusnya. Ini menurut saya adalah sebuah kelicikan yang sengaja diterapkan oleh Saifuddin Ibrahim untuk menipu para jemaatnya gitu loh. Sekian saja, dukung terus channel ini, mudah-mudahan channel ini bermanfaat sebagai perbandingan, sebagai ilmu pengetahuan bagi kita semua, dan semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jika ada seandainya ada orang yang menyerang dengan hadis ini, maka saya sudah memberikan sebuah jawaban di channel ini gitu loh, di konten ini gitu. Dukung terus, mudah-mudahan bagi Anda yang mendukungnya diberikan hidayah oleh Allah, diberikan kelancaran rezekinya, disukseskan Anda dari dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Anda mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.